Shalom, selamat hari Minggu. Pada minggu ini yaitu Minggu Palmarum. Sebelum kita mulai ibadah, Bapak Ibu saudara-saudari sekalian, mari kita bersaat teduh sejenak. Saat teduh dimulai. Amin. Marilah kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 581 ayat 1 dan ayat 2. Kasih-Nya besar, Putranya diberikan untuk dunia cemar. Manusia berdosa diselamatkannya, Dia mati berkorban bagi umatnya. Pujilah namanya, hai umat manusia, datanglah menyembah, muliakan namanya. Terpujilah Allah karena hikmat-Nya, di dalam Yesus Juru Selamat dunia. Tiada terukur besar kasih-Nya di dalam Putranya yang diberikannya. Darahnya yang kudus dicurahkannya, menebus hutang dosa kita semua. Pujilah namanya, hai umat manusia, datanglah menyembah, muliakan namanya. Terpujilah Allah karena hikmat-Nya, di dalam Yesus Juru Selamat dunia. Di dalam nama Allah Bapa dan nama Anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu, menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Kita berdoa. Yesus Kristus Tuhan kami, Engkaulah hidup dan pendamaian kami dengan Allah. Kami memuji nama-Mu dan mengucapkan terima kasih atas karya penyelamatan Tuhan kepada kami. Sertailah kami dengan kasih-Mu, agar kami selalu mengingat Engkau yang telah menderita dan mati untuk kami, dan agar kami menyesali dosa kami. Kuatkanlah kami dan jiwa kami untuk percaya dan hidup
di dalam kasih serta tahu memuji dan berterima kasih kepadamu, dan agar kami setia mengikuti Engkau sampai mati. Ya Tuhan Yesus, padamu sajalah pujian di tengah jemaat-Mu yang telah Engkau tebus dengan darah-Mu yang kudus, sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Kita bernyanyi. Tetap bergema, tekun bekerja, mengajak semua datang padanya, supaya percaya Yesus Tuhannya, beritakan firman-Nya selama hidupnya. Dengarkanlah hukum Taurat pada minggu ini, hukum Taurat pertama dan maksudnya. Hukum Taurat pertama, Akulah Tuhan Allahmu, jangan ada Allah lain di hadapanku. Maksudnya ialah kita harus lebih takut, lebih kasih, dan lebih yakin dan percaya terhadap Allah daripada terhadap segala-galanya. Demikian hukum Tuhan. Marilah kita meminta kekuatan kepada Tuhan untuk melakukan sesuai dengan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi. Marilah kita mengaku dosa kita di hadapan Tuhan. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di surga, Engkau mengampuni dosa kami, orang yang hina dan tercela ini, di dalam anak kesayangan-Mu. Kasihilah kami, orang yang berduka cita yang berdosa ini. Nyatakanlah di dalam hati dan jiwa kami ini akan keampunan segala dosa dan kesalahan kami itu. Karuniakanlah Roh Kudus bagi kami untuk memberi kekuatan, keteguhan, dan ketetapan hati, supaya iman kami tidak tergoyahkan. Bimbing dan ajarlah kami ya Tuhan, agar kami benar-benar dan sungguh-sungguh menyerahkan diri, hati dan jiwa kami kepadamu saja, sebagai korban yang hidup dan kudus, oleh sebab anak-Mu, Yesus Kristus Tuhan kami. Amin.
janji Tuhan akan pengampunan dosa kita. Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah lah yang membenarkan mereka. Siapakah yang akan menghukum mereka? Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi, yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi. Selamatkan kami orang yang papa, dosa kami Kau tebus dengan darah yang kudus, agar jemaat-Mu kudus juga Firman Tuhan yang menjadi epistel di Minggu Palmarum yang tertulis dalam Yesaya pasal yang ke-52 ayat yang ke-7 sampai dengan 12. Demikian bunyinya. Betapa indahnya kelihatan dari puncak bukit-bukit kedatangan pembawa berita yang mengabarkan berita damai dan memberikan kabar baik, yang mengabarkan berita selamat dan berkata kepada Sion, Allahmu itu Raja. Dengarlah suara orang-orang yang mengawal Engkau. Mereka bersama-sama bersorak-sorai. Sebab dengan mata kepala sendiri mereka melihat bagaimana Tuhan kembali ke Sion. Bergembiralah, bersorak-sorailah bersama-sama, hai reruntuhan Yerusalem. Sebab Tuhan telah menghibur umat-Nya, telah menebus Yerusalem. Tuhan telah menunjukkan tangan-Nya yang kudus di depan mata semua bangsa. Maka segala ujung bumi melihat keselamatan yang dari Allah kita. Menjauhlah, menjauhlah, keluarlah dari sana. Janganlah engkau kena kepada yang najis. Keluarlah dari tengah-tengahnya. Sucikanlah dirimu, hai orang-orang yang mengangkat perkakas rumah Tuhan. Sungguh, kamu tidak akan buru-buru keluar dan tidak akan lari-lari berjalan. Sebab Tuhan akan berjalan di depanmu dan Allah Israel akan menjadi penutup barisanmu. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Selamat hari Minggu kepada Bapak, Ibu, dan seluruh saudara-saudari sekalian. Kiranya pujian ini boleh menjadi berkat bagi kita. Serta
senja gelap makin turun, Tuhan tinggallah, lain pertolongan tiada ku temu. Maha Penolong tinggal sertaku. Aku perlukan jika tiap jam dalam cobaan, Kau yang ku pegang. Siapa penolong yang setaramu? Siang dan malam tinggal sertaku. Tinggal sertaku. Hari telah senja, gelap makin turun, Tuhan tinggallah, lain pertolongan tiada ku temu. Maha Penolong tinggal sertaku. Tuhan Yesus, ku tinggal sertaku. Datanglah padanya, dengar Ia berfirman, datanglah padaku, tinggalkan kegelapan, yakinlah padaku, aman bersama Yesus dalam pelukannya. Jangan lagi kau takut, datanglah padanya. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia.
kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin. Salam. Minggu kita dalam minggu ini adalah Minggu Palmarum dengan topik Idama Narodo Rajamu, sambutlah Rajamu datang. Mari kita berdoa. Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus yang mengajari kami ke jalan kebenaran. Terpujilah nama-Mu yang agung Bapa. Engkau terus melindungi kami, memelihara kami di dalam kehidupan kami. Terima kasih atas kasih dan anugerah-Mu yang begitu besar kepada kami. Terpujilah nama-Mu yang kudus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa untuk tim para medis, para dokter yang berada di garda terdepan untuk penyakit yang sekarang Tuhan, yaitu COVID-19. Kami memohon kepadamu, tangan-Mu yang penuh kuasa itulah Tuhan, yang mengusir semua penyakit-penyakit itu. Kami memohon kepadamu, biarlah yang orang-orang yang tadinya sakit di rumah sakit, maupun mereka yang ada di rumah, Engkau yang menyembuhkan mereka Tuhan, agar semua keluarga mereka menyambutnya dengan penuh sukacita di dalam kasih-Mu. Bapa yang Maha Kasih, kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang bulan lalu, minggu lalu, yang sudah Engkau panggil Tuhan. Engkaulah yang menghibur mereka. Kuatkan mereka Bapa di dalam situasi seperti ini. Tiada daya kami, tiada kekuatan kami. Kami hanya memohon belas kasihan-Mu saja. Terpujilah nama-Mu yang kudus Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa untuk jemaat Bandung Timur. Jauhkan mereka Bapa dari virus corona ini. Kuatkan kami semuanya, mampukan kami Tuhan menghadapi semuanya, tantangan demi tantangan. Lindungilah semua jemaat-Mu Bapa. Begitu juga dengan umat-Mu di seluruh Indonesia ini. Kami serahkan ke tangan-Mu saja. Engkau yang maha berkuasa Tuhan, maha kuat, maha ajaib. Engkau yang memusnahkan semuanya penyakit-penyakit itu. Engkau yang memulihkan Tuhan, Engkau yang memulihkan Indonesia ini dari semua penyakit dan penyakit-penyakit itu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami memohon cepatlah semuanya penyakit ini berlalu, supaya semua pulih kembali Tuhan, pekerjaan-pekerjaan dapat dikerjakan kembali oleh mereka yang bekerja, begitu juga anak-anak yang sekolah, agar mereka dapat lagi melakukan aktivitas mereka,
mereka dapat bersekolah lagi seperti biasa. Bapa yang Maha Kasih, kami juga memohon kepadamu, semuanya jemaat-Mu yang akan martupol, yang akan menerima pemberkatan, semuanya tertunda Bapa. Engkaulah yang memberikan kesabaran kepada mereka. Engkau juga memberikan waktu yang terbaik, yang terindah untuk mereka. Engkaulah yang menghibur mereka ya Tuhan. Kami serahkan itu hanya ke tangan-Mu saja. Begitu juga dengan gereja-Mu yang kudus. Engkau yang melindungi Tuhan, dimanapun gereja-Mu di Indonesia ini, Engkau yang melindunginya. Dan juga gereja di seluruh dunia, Engkau yang melindunginya. Bapa yang Maha Kasih, kami juga berdoa untuk para halado, majelis, dan pendeta. Jauhkan mereka Tuhan dari penyakit-penyakit ini, dari semua penyakit Tuhan, agar mereka dapat bersukacita menyampaikan firman-Mu kepada kami, kepada para jemaat. Engkau yang melindungi mereka, membungkus mereka dengan kuasa-Mu yang kudus itu, dengan darah-Mu yang kudus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa untuk Presiden kami Bapak Jokowi dengan wakilnya dan dengan para menterinya. Engkau yang memberi hikmat Tuhan di dalam situasi yang tidak menentu seperti ini. Engkau yang memberikan hikmat kepada mereka. Apa yang harus mereka kerjakan, tapi itu semua dari-Mu Tuhan, agar semua berjalan dengan baik. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bapak yang Maha Mulia, terlebih dahulu ampunkanlah dosa kami yang banyak itu, agar kami layak memohon kepadamu saja. Semuanya ini kami mohonkan kepadamu demi nama anak-Mu, Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Terpujilah nama-Mu yang kudus. Amin. Sukacita, dengarkanlah suaranya, Tuhan datang memanggilmu, tinggalkan kesedihanmu, tabui Tuhanmu. Damai sukacita, bahagia, bahagia, damai sukacita, semua diberikannya. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus Tuhan, Minggu Palmarum hari ini yang menjadi firman Tuhan bagi kita tertulis dari kitab Injil Yohanes pasal 12 ayat 12 hingga ayat 19. Saya akan bacakan. Keesokan harinya, ketika orang banyak yang datang merayakan pesta mendengar bahwa Yesus sedang di tengah jalan menuju Yerusalem, mereka mengambil daun-daun palm dan pergi menyongsong Dia sambil berseru-seru, "Hosana, diberkatilah Dia yang datang dalam nama Tuhan, Raja Israel." Yesus menemukan seekor keledai muda, lalu Ia naik ke atasnya. Seperti ada tertulis, "Jangan takut, hai putri Sion, lihatlah rajamu datang duduk di atas seekor anak keledai." Mula-mula murid-murid Yesus tidak mengerti akan hal itu, tetapi sesudah Yesus dimuliakan, teringatlah mereka bahwa nas itu mengenai Dia dan bahwa mereka telah melakukannya juga untuk Dia.
Orang banyak yang bersama-sama dengan dia ketika ia memanggil Lazarus keluar dari kubur dan membangkitkannya dari antara orang mati, memberi kesaksian tentang dia. Sebab itu orang banyak itu pergi menyongsong dia karena mereka mendengar bahwa ia yang membuat mujizat itu. Maka kata orang-orang Farisi seorang kepada yang lain, "Kamu lihat sendiri bahwa kamu sama sekali tidak berhasil. Lihatlah seluruh dunia datang mengikut dia." Bapak Ibu saudara-saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, dalam Minggu Palmarum ini, Minggu Mare-Mare, yang seharusnya Minggu Sukacita, yang menggambarkan kehadiran, kedatangan Yesus sebagai Mesias yang akan menggenapi rencana Allah. Tapi saat ini dunia sedang berduka. Dunia berduka karena sesuatu yang ditakutkan, sesuatu yang melanda, sesuatu yang membuat manusia tidak mengerti ada apa antara dia dengan dirinya sendiri, ada apa antara dia dengan orang yang ada di sekitarnya, terlebih-lebih lagi antara dia dengan Sang Penciptanya sendiri. Tapi untuk melihat kenyataan tersebut di atas, nats kita hari ini memperdengarkan kepada kita bahwa Yesus yang datang ke Yerusalem dielu-elukan, disambut, disoraki dengan sukacita oleh umat dengan perkataan Hosianna, Hosana. Suatu perkataan yang luar biasa, yang datang dan lahir dari dalam dirinya sendiri, sekalipun mereka tidak mengerti surak-surak itu untuk apa. Haruna masa humbayana di surak kondasida Hosianna, Hosianna di anak ni rajai, Hosianna pinasupasu manaro marhite-hite goar ni Tuhani. Hosianna diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Mereka sendiri tidak tahu apa yang terjadi. Dalam perkataan Hosianna, sesungguhnya dalam diri mereka ada pengharapan, ada sukacita, tetapi tidak mengerti apa yang harus mereka sukacitakan. Dalam ungkapan Hosianna ada kerinduan, ingin lepas, sihol malua todina. Tapi mereka juga tidak tahu bagaimana dan kapan hal itu akan terjadi. Kenapa? Karena rasa takut itu yang lebih mendominasi dalam hidup mereka. Rasa takut yang selama ini sudah nyata sejak mereka merasakan bahwa mereka ditinggalkan Tuhan. Sebenarnya tidak. Allah tidak pernah meninggalkan umatnya. Allah tidak pernah menyanyiakan umatnya. Umatnya sendiri yang lupa akan Dia Sang Penciptanya. Umatnya sendiri yang tidak mengerti tanggung jawab dan apa yang harus dia lakukan kepada Tuhannya. Dalam ketakutan yang luar biasa seperti itu, dalam kebimbangan, ketidaktahuan mereka yang terjadi pada saat itu, walaupun mereka menyuarakan Hosianna, surak-surak sukacita, yang pada dasarnya hanya mereka melakukan yang sudah dinubuatkan para nabi, sebagaimana yang tertulis dalam kitab Mazmur 118 ayat 25 dan ayat 26, sebagaimana yang sudah dinyatakan oleh Yesaya bahwa anak manusia akan menaiki seekor anak keledai perempuan. Dalam suasana yang galau, yang tidak mengerti, ketakutan yang luar biasa, juga yang tidak mereka mengerti, Yesus menjawab mereka dengan ungkapan, "Jangan takut, hai putri Sion." Bapak Ibu saudara-saudara yang kekasih, ungkapan "jangan takut" ini tidak hanya diberitakan Yesus pada saat dia memasuki Yerusalem.
Tapi ungkapan jangan takut hari ini dalam menghadapi virus yang terjadi di dunia ini, ketidaktahuan kita, Yesus mengatakan, sadarion, madok tuho inang, madok tuho amang, madok tuho akan apa sobulung, unang ho mabiar. Jangan takut. Yesus menjawab kebimbangan kita saat ini. Yesus mau menjadi jawaban tentang semua yang terjadi saat ini. Yesus menjadi kehidupan yang menguatkan kita. Yesus yang mempesona itu, yang dia datang dengan menaiki seekor anak keledai. Dia datang dengan kerendahan hati. Dia datang menyapa saudara, menyatakan kehidupan dan jaminan kehidupan bagi saudara. Hari ini Tuhan mengatakan, jangan takut. Apa yang harus kita jawab? Apa yang harus kita katakan? Untuk menyambut ungkapan Yesus dengan kata, unang ho mabiar. Bapak ibu saudara-saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus. Dunia tercelik matanya melihat semua yang terjadi pada saat itu. Bahkan kuasa dunia yang hendak menghancurkan itu juga tercengang. Melihat kenyataan semua yang terjadi itu. Mereka yang mencoba menghambat dan menundukkan dipermuliakannya Yesus. Mereka yang mencoba menghambat untuk kemuliaan dan kerajaan Allah di dunia ini. Mereka berbicara dan berdiskusi di antara mereka dengan ungkapan yang tertulis dalam ayat 19. Maka kata orang-orang Farisi seorang kepada yang lain, kamu lihat sendiri bahwa kamu sama sekali tidak berhasil. Lihatlah, seluruh dunia datang mengikut dia. Dunia mau menyaksikan kekuatan manusia, kekuatan dunia, dan maut sekalipun tidak akan mampu menghambat kerajaan Allah dinyatakan di dunia ini. Bahkan kuasa manusia itu sendiri mengatakan, semuanya dinyatakan hanya di dalam dia. Bapak, ibu, dan saudara yang kekasih. Hari ini yang menjadi jawaban bagi saya dan saudara adalah untuk menyatakan kemuliaan Tuhan yang akan dinyatakan. Sekalipun virus corona yang sama sekali membingungkan dunia ini dan membingungkan saya dan saudara juga. Hari ini mau dinyatakan, jangan takut. Karena kemuliaan Tuhan, apabila kita percaya dan kita ikut dengan Yesus, kemuliaan Tuhan itu akan semakin nyata dalam kehidupan kita. Dan kehidupan kita akan diberkati dan diberikan jaminan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Mari saudaraku, mari kita bersama dengan kemuliaan Tuhan untuk menyaksikan iman kita. Menantang kekuatan duniawi dengan mengatakan Tuhan bersama dengan kita dalam situasi apapun yang terjadi. Amin. Kita berdoa. Terpuji nama-Mu Allah Bapa yang kami sembah dalam Yesus. Hari ini Engkau meneguhkan hati kami. Hari ini Engkau memberikan jaminan bagi kami. Karena Yesus sendiri yang mengatakan, jangan takut. Kami tidak takut Bapa. Sekalipun kuat kuasa dunia hendak menghempaskan kami. Kami mau menyatakan bersama dengan kemuliaan dan kebenaran firman-Mu Bapa. Kami hendak dipermuliakan di dalam kasih-Mu. Kami hendak menikmati hidup yang bersama-sama dengan kemuliaan-Mu juga. Biarlah sukacita itu nyata dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Nyata dalam keluarga. Nyata dalam bangsa kami. Nyata dalam seluruh umat manusia di dunia ini yang menantang kuasa yang tidak mengerti sekarang sedang terjadi. Biarlah kemuliaan-Mu dinyatakan di dunia sampai selama-lamanya. Dalam Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Tuhanmu, jangan cari waktumu, surga sudah
surga kekal, surga kekal. Janganlah kau tidak dapat hidup damai dan kekal. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu dengan jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua, ku serahkan padamu untuk selama-lamanya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Ada Kau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan dan selama-lamanya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.